Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Nurul Fitria, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Din Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500151110. Pada hari ini, 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bojonegara kelas 12C dengan materi Perkembangan Islam Dunia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. akan menelusuri yang ada di geografi, ya, terkait dengan sejarah Islam dunia, gitu ya. Nah, sebelum memulai, Ibu minta teman-teman untuk bersiap belajar, gitu ya. Tepuk semangat dulu. Oke, siap? Tepuk semangat. Kepada sejarah. Nah, biar kita tahu bagaimana Islam itu berkembang, gitu ya. Bagaimana Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Apa saja yang nanti bakal kita temui, gitu ya. Entah itu peninggalannya, tokoh-tokohnya, dan itu akan kita analisa bersama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk bisa menganalisa, ya, perkembangan Islam di dunia, bisa menganalisa tokoh-tokoh yang ada di dunia. Seru? Siap belajar bersama? Siap. Coba Ibu pengen banget tepuk kujoknya, gitu ya, karena kalian sudah kujok. Tepuk kujok.
bagian Asia. Baik, kita akan menonton video terlebih dahulu. Baik, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam di Asia. Peradaban Islam di Asia merupakan kisah yang kaya akan adaptasi, kekuasaan, dan kejeniusan intelektual. Selanjutnya adalah perdagangan dan budaya secara damai dominan di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok sejak abad ke-7 Masehi. Panglima seperti Qutaibah bin Muslim berperan besar dalam penaklukan awal. Stabilitas kekuasaan Islam baru mencapai setelah kemenangan melawan dinasti Tang Tiongkok dalam pertempuran Talas pada tahun 751 Masehi yang memperkuat kekuasaan Bani Abbasiyah di kawasan ini. Asia Tengah yang strategis di jalur sutra kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand menjadi mercusuar peradaban. Wilayah ini melahirkan para jenius yang membentuk dasar ilmu modern, di antaranya Al-Khwarizmi yang menjadi peletak dasar ilmu aljabar, dan Ibnu Sina, filsuf dan dokter yang agung. Selain itu, Asia Tengah juga merupakan tanah kelahiran Imam Bukhari, kolektor hadis paling otentik. Corak Islam berkembang di sini sangat kental dengan spiritualitas, tasawuf, sufisme, dan hingga kini warisan fisik seperti salinan kuno, mushaf Al-Quran, Utsman masih tersimpan di Tashkent. India, kemudian Imperium Mughal. Peradaban Islam di anak benua India ditandai oleh berdirinya imperium besar yang memadukan budaya Persia, India, dan Islam. Meskipun Islam sudah masuk melalui perdagangan sejak awal, kekuatan politik Islam baru tegak melalui Kesultanan Delhi di abad ke-13 Masehi. Namun, puncak kejayaan Islam di India adalah melalui dinasti Mughal yang didirikan oleh Babur pada tahun 1526 Masehi. Mughal mencapai puncak kekuasaan di bawah pemerintah Sultan Akbar yang terkenal dengan kebijakan Sulh Qul atau toleransi universal untuk menyatukan masyarakat yang beragam. Masa kejayaan arsitektur terjadi di bawah Shah Jahan yang membangun salah satu keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal di Agra. Sebagai momentum cinta yang memukau, warisan peradaban Mughal juga mencakup arsitektur megah lainnya seperti Masjid Jami dan Masjid Mutiara. Asia Tenggara, khususnya Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Melaka, merupakan kawasan dengan populasi Muslim terbesar dan contoh terbaik penyebaran Islam secara damai. Islam masuk melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, dan India. Proses Islamisasi kemudian Jepang yang mengadopsi struktur canggih Hindu. Lembaga pesantren dan pondok menjadi model pendidikan khas yang melahirkan ulama-ulama penerus. Corak Islam di kawasan ini dikenal moderat dan memiliki kemampuan akulturasi yang tinggi dengan tradisi lokal. Tiongkok, jembatan jalur sutra dan laksamana Muslim. Islam telah hadir di Tiongkok sejak masa-masa awal Islam, dibawa oleh para pedagang yang melintas jalur sutra dan jalur laut. Chen Ho memiliki 7 ekspedisi maritim besar ke Asia Tenggara, India, bahkan hingga Afrika. Perkembangan Islam di 4 wilayah Asia ini menunjukkan betapa dinamisnya peradaban Muslim yang tidak hanya berakar pada satu pusat geografis, tetapi mampu menyebar berakomodasi dan berinovasi di seluruh benua. Sekian video ini, semoga bermanfaat.
ya. Jadi di Samarkand itu masih ada Mushaf Utsman yang disimpan. Itu gede banget ya, gitu ya. Itu adalah peninggalan sejarah yang sangat penting bagi umat muslim. Oke, terima kasih good job Silvana. Kita kasih good job dulu untuk Silvana. Kasih good job. Oke, terima kasih Silvana. Ada lagi yang mau memberikan pesan tentang ternyata kata Silvana gitu ya, Al-Khwarizmi itu berasal dari Asia Tengah gitu ya, di Abbasiyah sana. Kalau di Abbasiyah itu di masa-masa Abbasiyah, kegemilangan ilmu teknologi itu, ilmu intelektual itu adalah di masa-masa Abbasiyah. Umayyah sudah ada, tapi lebih banyak gitu ya terjadi itu ada di Abbasiyah. Sangat luar biasa. Bukan hanya tokoh-tokoh ilmuwan gitu ya, tapi arsitekturnya sangat luar biasa. Termasuk perpustakaan, ya, gedung-gedungnya, masjidnya yang sangat megah itu adalah hasil dari Islam, penyebaran Islam di Asia Tengah. Oke, selain Silvana ada lagi yang mau ngasih pendapat? Oke, ya, Fel, apa Fel? Jadi menurut aku tuh penyebaran Islam di Asia Tenggara itu berlangsung secara damai, toleran dan disertai akulturasi budaya lokal. Nah, good. Sudah cukup? Tapi terjemahan Apa Fel? Apa? peninggalan yang ada di Indonesia itu kira-kira apa aja sih? Oke. Peninggalan yang ada di Indonesia. Tadi kan Feliza bilang ternyata banyak banget gitu ya bukti-bukti yang ada, akulturasi yang ada di Indonesia. Apa saja benda-bendanya atau peninggalannya? Banyak. Tadi kan sudah lihat ada Masjid Demak, gitu ya. Ada Menara Kudus, gitu. Itu adalah perpaduan antara Hindu-Buddha dengan Islam. Gitu ya. Paham sampai sini? Kemudian apa lagi? Wayang. Gitu. Karena pada saat itu masa Hindu-Buddha, kemudian datang Islam, gitu ya. Banyak cara yang digunakan oleh para wali, gitu ya, termasuk Wali Songo, untuk apa? Menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Bagaimana caranya biar warga-warga Indonesia itu menerima Islam dengan sepenuh hati, dengan tidak dipaksa, gitu ya, dengan hasil dari berpikir kritisnya. Sehingga apa? Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong masuk Islam. Oke, sudah terjawab ya? Sudah Bu. Oke, good. Kasih kita untuk Feliza. Itu adalah peninggalan atau akulturasi. Ada yang mau? Agamanya konfirmasi. Oh betul, iya. Tapi ada peninggalan. Ada. Apa yang sifat tangkap di wilayah India, di kerajaan Mughal? Intinya tuh Islam, ternyata Islam tuh ngikutin apa namanya si peninggalannya juga banyak juga kayak Benar. apa namanya si Masjid, Ya, Taj Mahal ya, itu. Taj Mahal itu adalah peninggalan di India. Bukan hanya Shah Rukh Khan, bukan hanya Amir Khan, iya, bukan hanya peninggalan Hollywood, tapi ternyata menyimpan sejarah yang cukup luas, gitu ya, sejarah Islam, begitu. Yang tidak disangka-sangka kan? Iya, ternyata India itu lebih banyak Muslimnya dulu, gitu. Karena apa? Ada Kesultanan Mughal yang penaklukannya luar biasa. Udah cukup? Sip? Oh, nggak ada lagi? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku. Oke. Kenapa nih? Akulturasi itu apa sih? Akulturasi? Ya. Oke. Akulturasi itu adalah perpaduan budaya, ya, dari luar masuk ke dalam. Kemudian apa? Tidak meninggalkan budaya yang lama. Gitu. Bagaimana caranya? Ketika Islam masuk, siapa yang menyebarkan Islam melalui banyak banget budaya? Ada yang tahu? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah sunan yang paling kreatif, gitu ya. Untuk apa? Membuat masyarakat Islam memahami Islam secara sempurna. Oke, cukup? Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian semua tentang materi yang tadi sudah dilihat, dan kemudian teman-teman tadi sudah memberikan tanggapan. Kira-kira, ini khusus di Indonesia, ya. Di Indonesia, kira-kira menerima tidak ya, gitu ya, masyarakatnya ketika Islam itu masuk nih ke Indonesia. Padahal Indonesia tuh kental banget loh, ininya apa sih namanya tuh, Hindu Buddhanya. Bisa tidak? Atau diterima dengan baik atau tidak? Ada yang jawab? Aku
peninggalannya apa? Tentang Asia Tengah, gitu ya. Apa saja peninggalannya, penjelasannya, gitu ya. Kemudian setelah Asia Tengah di sini ada Asia Tenggara. Nanti bagaimana peninggalannya, tokoh-tokohnya, kemudian penjelasannya seperti apa, gitu ya. Nanti kita menganalisis bersama. Kemudian di sebelah sini akan menjelaskan akan menganalisa tentang India, ya, Kesultanan Mughal. Kemudian yang terakhir tentang Kesultanan di Tiongkok, ya, Laksamana Cheng Ho dan teman-temannya. Kalian akan menganalisa, silakan duduknya boleh digabung tempat duduknya agar kerjasamanya lebih lebih semangat, gitu ya, bergabung. Nah, cara mainnya adalah Ibu sudah menyiapkan gambar. Nah, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar peninggalan, gitu ya. Gambar peninggalan atau aglomerasi Islam di wilayahnya masing-masing, di Asia Tenggara, kemudian Asia Tengah, kemudian Tiongkok. Nanti kalian akan mencari mana kira-kira yang cocok ketika kalian menganalisa perkembangan Islam tadi, ya, dengan mencari jawabannya yang ada di kotak ini. Oke? Nanti perwakilan satu kelompok untuk mencari ini apa saja yang cocok kira-kira, ya, pembahasannya dengan pembahasan yang akan kalian bahas, dianalisa, ya. Siap? Siap. Silakan bergabung dengan kelompok.
abad ke-7 Masehi. Komunitas Muslim di Tiongkok berkembang dalam isolasi menghasilkan peradaban yang unik. Secara fisik, warisan peradaban Islam di Tiongkok paling jelas terlihat pada arsitektur masjidnya. Salah satu tokoh Muslim yang paling terkenal sejarah Tiongkok adalah Laksamana Cheng Ho. Nama aslinya adalah Ma Sambao. Kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Asia Tengah dan pemikiran intelektual dunia. Asia Tengah yang strategis di jalur sutra kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand menjadi pencukupan peradaban. Wilayah ini melahirkan para jenius yang membentuk dasar ilmu modern. Di antaranya Al-Khawarizm yang menjadi pelengkap dasar ilmu aljabar dan Ibnu Sina, filsuf dan Dr. Abu. Tepuk tangan dong. Ada lagi kelompok siapa yang mau bawa dia ke depan? Awas copot nantinya. Enggak dong. Enggak, nanti dapat. Ini nanti jangan Kak. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang India, kemudahan Imperium Mughal. Terus jadi tema kita tuh vintage gitu. Ya, abstrak. Ya, Ya, ada vintage, abstrak. Kak. Yes. Ini akan dibacakan dengan teman saya. Meskipun Islam sudah masuk melalui perdagangan sejak awal, kekuatan politik Islam baru tegak melalui Kesultanan Delhi di abad ke-13 Masehi. Namun, puncak kejayaan Islam di India adalah melalui dinasti Mughal yang didirikan oleh Babur pada tahun 1526 Masehi. Warisan peradaban Mughal juga mencakup arsitektur megah lainnya seperti Masjid Jami dan Masjid Mutiara. Selain itu, interaksi budaya melahirkan bahasa baru, yaitu Urdu, yang merupakan perpaduan antara bahasa Persia, Arab, dan dialek lokal. Pada puncaknya, Imperium Mughal menguasai sebagian besar kekayaan ekonomi global. Oke, kelompok selanjutnya. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang kami diskusikan tentang Asia Tenggara, yaitu toleransi dan akulturasi dalam perkembangan Islam. Warisan arsitektur di Asia Tenggara menunjukkan Islam yang adaptif seperti terlihat pada bentuk atap tumpang piramida bertingkat pada Masjid Demak yang mengadopsi struktur candi Hindu-Buddha. Lembaga pesantren dan pondok menjadi model pendidikan khas yang melahirkan ulama-ulama penerus. Corak Islam di kawasan ini dikenal modern dan memiliki kemampuan akulturasi yang tinggi dengan tradisi lokal. Itu ya hasil karya yang sangat luar biasa, proyek yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Kemudian untuk materi ya, di akhir materi ini Ibu akan simpulkan bahwa penyebaran ajaran Islam di Asia itu berbagai macam, gitu ya. Kemudian akulturasinya juga sangat banyak, perpaduan budaya dengan budaya yang lain, gitu ya. Budaya asal dengan budaya hasil dari penyebaran itu menyatu, gitu ya, sehingga menjadi budaya yang beragam dan sangat berinovatif, gitu ya. Ketika para wali songo, ketika para muslim, gitu ya, terutama di Cina, itu kan tidak mudah, gitu ya, ketika menyebar ajaran Islam. Mereka membuat masjid, kemudian membuat sebuah peradaban, itu adalah hasil dari strategi yang dilakukan oleh para ilmuwan, oleh para penyebar ajaran Islam. Kalau dalam ajaran Islam itu disebutnya adalah pendakwah, gitu ya, menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Ya, sampai pada akhirnya ketika kita menemukan peninggalan-peninggalan di Indonesia, gitu ya, ternyata itu adalah hasil dari akulturasi yang tadinya adalah budaya Hindu-Buddha, kemudian dicampur dengan Gujarat, dicampur dengan Persia, gitu ya, kemudian dicampur dengan India, yang akhirnya menjadi
Indonesia yang berbudaya. Cukup sampai sini? Cukup. Oke, terima kasih banyak. Insya Allah nanti minggu depan kita akan membahas tentang penyebaran Islam di wilayah Eropa. Ya. Nanti kalian akan menyiapkan persiapan juga untuk membuat proyek baru ya tentang Asia di Eropa. Untuk kesempatan kali ini, Ibu minta kalian untuk menulis refleksi, gitu ya, menulis apa sih yang sudah kalian dapat di pelajaran PAI, gitu ya, pelajaran tentang sejarah peradaban Islam. Ibu akan sudah menyiapkan sticky note-nya. Silakan kalian ke depan untuk menuliskan kesan dan pesan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian nanti akan ditempelkan di styrofoam untuk bukti bahwa kalian sudah menerima pembelajaran PAI tentang sejarah peradaban Islam, penyebaran Islam di Asia. Silakan diambil mau pilih kuning atau mau hijau. Ada yang hijau, ada yang warna. Silakan ambil sendiri aja. Oke, kalau sudah, silakan kertas kecilnya ditempel ke depan. Ya, sekarang bergantian. Tiga dulu. Mana aja boleh.